Buktinya lu miskin, gue kaya, berarti gue kalaupun akhirat itu ada, ya pasti saya akan mendapatkan lebih. Karir saya oke, pekerjaan oke, tabungan oke. Dan Allah bisa hancurkan dalam sekejap. Kadang ujian terberat itu bukan kita nggak punya apa-apa. Ujian terberat itu ketika kita sudah punya banyak hal. Kemudian kita merasa aman. Dan akhirnya apa? Kita merasa nggak butuh Tuhan. Ini bukan karena Tuhan. Kak, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa hidup kamu udah aman? Pernah nggak ya? Pernah sih. Iya, kayak misalkan tuh kan keluarga happy, anak happy, terus karir kamu bagus, terus kita materi juga alhamdulillah gitu. Tapi masih merasa kurang gitu. Iya, maksudnya pernah nggak sih kamu berpikir dari semua itu kayaknya hampir perfect, keyakinan dalam dirinya tuh gimana sih? Udah di jalan yang benar belum? Maksudnya kayak gitu. Ini kita tanya aja langsung sama yang bisa jawab ya. Gimana nih pertanyaannya nih? Oke. Kita merasa sudah perfect semuanya, terus kita merasa bahwa kita udah di jalan yang benar. Kita sudah sempurna. Hati-hati di titik itu. Bisa jadi sebenarnya kita menzalimi diri sendiri. Itu udah dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu ada kisahnya, Mas? Ada. Oke. Kalau mau kisahnya, buka surat Al-Kahfi, ayatnya mulai dari ayat 33. Ini sih kisahnya tentang kebun ya, dua pemilik kebun ya? Betul. Korelasinya apa ya, Mas? Oke, kita baca perlahan-lahan. Jadi, memang kisahnya adalah dua pemilik kebun. Dari 32 itu kan bercerita ada dua pemilik kebun. Ya. Terus habis itu diceritakan, dua pemilik kebun ini saling bercakap-cakap. Satu pemilik kebun itu yang super kaya. Satu lagi yang biasa saja. Oke. Nah, ini sebenarnya kisahnya. Nah, kisah ini tentu kan bukan hanya sekedar kisah masa lalu. Ini pelajaran buat kita. Karena Rasulullah mensunnahkan kepada kita baca Al-Kahfi di hari Jumat. Oh iya, benar-benar. Gitu. Pelajarannya apa kira-kira? Lihat tuh ayat 33. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Ya. Terus ayat 34. Dia, orang kafir itu, juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Oke, isi dialognya kira-kira dekat dengan kehidupan kita nggak? Sombong. Santai, harta gue lebih banyak. Gue lebih oke nih. Karyawan kita juga lebih kuat. Hal yang lumrah kan? Ya, terjadi pada kehidupan kita. Ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Nah, setelah melakukan percakapan ini, yang kaya mengatakan bahwa hartaku lebih banyak dan pengikutku lebih kuat, bagian berikutnya ayat 35, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsi. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap zalim terhadap dirinya sendiri. Kok bisa zalim sih? Emang dia mengambil harta orang lain? Enggak. Emang dia menyakiti orang lain? Merampas hak orang lain? Enggak. Terus kenapa dikatakan menzolimi diri sendiri? Itu kan jadi sebuah pertanyaan. Kalau zolim kan biasanya kita mengambil hak orang lain. Kita zolim terhadap orang itu. Loh, gimana zolim terhadap diri sendiri? Ya, itu kan jadi sebuah pertanyaan. Ternyata zolim diri sendirinya itu apa? Dia merasa bahwa semua yang dia peroleh karena dirinya sendiri. Tidak. Dia tidak mengakui bahwa ini dari Allah. Yang menonjol adalah dirinya. Makanya dia mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Ya kan? Padahal di bagian awal ayat 32 Allah mengatakan apa? Kami beri dua buah kebun. Kami kelilingi kedua kebun dengan pohon kurma. Dan di antara keduanya kami buatkan ladang. Selalu kami. Ketika ngobrol, saya. Artinya apa? Zolim itu artinya
meniadakan Allah dari kehidupan dia. Yang menonjol adalah dirinya sendiri. Itu zalim terhadap dirinya sendiri. Merasa tidak ada peran Allah ya? Itu karena usaha kita. Gitu. Familiar nggak sebenarnya dalam kehidupan kita? Iya. Banyak sih Mas. Rasa aman. Betul. Terus kira-kira akan ada impact-nya nggak? Jadi sombong. Ketika orang sombong seperti ini, Allah masih biarkan dia, bisnisnya, usahanya berhasil. Wah banyak banget tuh yang kayak gitu. Dia merasa, wah saya udah sempurna. Ketika dia merasa aman, di situ sebenarnya titik yang paling bahaya. Maka Allah ceritakan apa yang akan terjadi. Yuk, lanjutkan. Hari kiamat itu tidak akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ya, orang yang bahagia, orang yang sukses biasanya, hari kiamat mungkin nggak ada kali. Karena dia merasakan kenikmatan di dunia itu. Tapi kalaupun kiamat ada, pasti aku juga mendapatkan yang lebih bagus. Buktinya aku di dunia sukses nih. Jumawa dia. Berarti istilahnya dia mengukur kekayaannya dia, berarti Allah sayang sama dia. Untuk kasihnya Allah dia pikir. Ya buktinya lu miskin, gue kaya, berarti gue kalaupun akhirat itu ada, ya pasti saya akan mendapatkan lebih gitu. Nah artinya sebenarnya dia masih ada percaya sama Tuhannya sebenarnya. Cuman variabel itu kan jadi hilang kan sebenarnya, yang menonjol dirinya. Terus berikutnya ayat 37 tuh. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikanmu seorang laki-laki yang sempurna? Oke. Akafarta, apakah kamu ingkar? Apakah kamu kafir terhadap Tuhanmu? Kamu gak nginget itu semuanya. Harusnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ayat 39. Ketika masuk ke kebunnya, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Dia harus mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Masya Allah, la quwata illa billah. Atas kehendak Allah dan tidak ada kekuatan selain Allah. Itu yang harus dikatakan. Kalau dengan kalimat itu, artinya apa? Masya Allah, berarti kan ingatnya kepada siapa? Atas kehendak Allah ini. Kalau tadi kan atas kehendak diri sendiri. Diri sendiri. Itu zalim. Dan akafarta, kafir. Dia ingkar. Itu kan Allah yang ngasih. Kenapa kamu ngerasa karena usaha kamu sendiri? Berarti kalau kita sombong dan meniadakan Allah, kita bisa dikategorikan kafir ya? Akafarta, ingkar, kafir. Ingkar itu kan sebenarnya meniadakan, menghilangkan variabel itu. Ketika kita menghilangkan variabel Allah dari kehidupan, itu yang titik yang paling bahaya. Karir saya oke, pekerjaan oke, tabungan oke. Dan Allah bisa hancurkan dalam sekejap. Maka bagian berikutnya adalah yang terjadi adalah ayat 40. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin. Oke, kemudian yang terjadi adalah di ayat 42, harta kekayaannya dibinasakan. Habis hartanya. Kemudian dia membolak-balikkan tangannya, artinya tanda penyesal. Kemudian di penghujungnya dia berkata apa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya, sekiranya dulu aku tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Tuhanku. Menyesal dia. Menyesal. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, emang menyekutukan Allah dengan apa? Ada nggak kisah yang kita baca tadi menyekutukan dengan berhala? Ada nggak? Nggak ada. Dirinya sendiri. Yes, itu. Berarti Tuhannya berarti siapa tuh? Dirinya Nafsunya sendiri. Sombongannya. Jadi zolimnya itu dia menuhankan dirinya sendiri karena saya. Allahnya ditiadakan. Maka dia menyesal. Dia mengatakan kalau saya tidak mempersekutukan sesuatu apapun atau seseorang dengan Tuhanku,
dirinya yang menonjol. Nah, ini suka terjadi nggak dalam kehidupan kita? Banyak banget. Suka sekali. Jadi bahaya ya sebenarnya. Iya. Ya, makanya ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berarti buat kehidupan kita. Ya, karena dengan kisah itu kan gampang difahami. Ya, nah kisah ini sebenarnya adalah kisah yang kedua di dalam surat Al-Kahfi. Kisah pertama itu tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua tentang 2 pemilik kebun. Kisah ketiga tentang Musa dan Khidir. Kisah keempat tentang Zulkarnain. Oh ya. Ya. Nah, kisah kedua ini sebenarnya sebelumnya kan kita udah pelajari itu. Ini menjelaskan ayat pertama sebenarnya. Apa ayat pertama? Bersyukur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab yang dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Kalau kita pers lagi ayat pertama ini, kuncinya ada di Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ini dijelaskan melalui 4 kisah. Nah, apa hubungannya dengan kisah yang kedua ini sebenarnya pelajarannya? Kalau kamu hanya memuji dirimu sendiri, itu kan memuji diri sendiri kan? Karena usaha saya, karena orang saya, karena pemikiran saya, ya kan, karena ide saya, karena strategi kita. Yang menonjolkan dirinya, artinya dia memuji dirinya dan tidak memuji kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dihancurkan. Takut banget. Dihancurkan. Kebunnya dihancurkan dalam waktu sekejap, kemudian dia menyesal. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika dia menyesal seperti ini, hartanya kan hilang, kebunnya hilang semuanya. Baik atau tidak? Baik dong, dia jadi ingat Allah. Kalau bukan dia yang menguasai itu. Ya. Jadi dengan dihilangkan hartanya, dihancurkan itu, kelihatannya tragis kan buat kita. Kasihan ya dia. Tapi dia mendapatkan harta yang luar biasa. Apa? Sadar ada yang lebih. Sadar kepada Robnya. Yang tadinya ketika kekayaan ada pada dirinya, dia lupa itu. Ketika itu hilang, ingat lagi. Kesadaran itu tujuannya sebenarnya. Supaya kembali kepada siapa? Allah. Kadang ujian terberat itu bukan kita nggak punya apa-apa. Ujian terberat itu ketika kita sudah punya banyak hal. Kemudian kita merasa aman. Dan akhirnya apa? Kita merasa nggak butuh Tuhan. Ini bukan karena Tuhan. Terus itu pertanyaannya nih, Cak. Gimana caranya kita terhindar dari seperti itu? Menzolimi diri sendiri itu gimana caranya? Mengingat Allahnya gimana caranya? Oke, gimana caranya? Pertanyaan menarik. Baca Al-Kahfi. Makanya tiap Jumat ya? Ya. Sehingga kita kan berpikir, ayat itu, surat Al-Kahfi itu mengajak kita untuk berpikir. Jangan sampai kita mengulang kisah yang sama. Cuman episodenya aja berbeda. Skenarionya aja berbeda. Tapi secara overallnya, esensinya kan sama aja. Sukses, kaya, memiliki segalanya, akhirnya apa? Hilang begitu saja. Lenyap. Mendolimi dirinya sendiri. Jadi supaya nggak dolim apa? Ingat Allah. Ingat sama Allah. Maka ketika misalnya kita sukses, katakan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Itu loh yang harus diucapkan. Seringkali kan kita lupa itu. Iya betul. Lupa ya sih. Masya Allahnya. Masya Allah. Ketika mengucapkan itu bukan mantra, tapi pengingat pada diri kita, kesuksesan ini karena Allah. Nah, yang seringkali terjadi adalah kalau masalahnya datang, ya, kita getol sekali untuk doanya tuh. Nangis-nangis ya, sampai kayak gitu. Lama. Ketika masalahnya reda, lupa. Doanya juga berkurang, zikirnya berkurang, ibadahnya berkurang. Ketika hidupnya nyaman, zikirnya berhenti. Itu kan yang terjadi. Nah, ketika posisi nyaman, itu posisi paling bahaya.
bukan saat susah, tapi saat kita merasa nggak butuh siapapun, terutama nggak butuh Allah. Berarti kalau misalkan kita istilahnya dapat duit nomplok gitu ya, berarti kita nggak boleh bahagia dulu ya, mesti ada rezeki nomplok gitu, dapat misalnya kiriman duit transfer dari siapa gitu, harus tetap ingat Allah, harus ada dari situ. Ini mungkin ada apa ya di baliknya gitu. Tujuan. Tergantung dapatnya dari siapa dulu. Kalau misalnya memang haknya kita, ya kita bersyukur. Ya maksudnya bersyukurnya mungkin kayak alhamdulillah ya Allah, masya Allah, terima kasih gitu. Ya, ini tadi kan sebenarnya dua pemilik kebun itu kan story yang dikisahkan kepada kita, ya. Kisah itu diberikan kepada kita. Nah, esensinya kan sebenarnya menjelaskan ayat pertama, alhamdulillah. Kemudian pemilik kebun yang tidak memiliki kekayaan yang banyak itu memberikan saran. Kenapa kamu nggak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Artinya apa? Kata Masya Allah itu wujud dari alhamdulillah kan sebenarnya. Ya, di atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Ya, artinya sebenarnya itu wujud juga rasa bersyukur dengan ingat kepada Allah. Seringkali ketika kita sukses, yang diingat siapa? Ya, mak bapak. Kita keluarga berarti apa ya? Ya, misalnya kita, misalnya anak sukses. Iya. Kemudian kita mengatakan, alhamdulillah ya, anak kita sukses. Soalnya sekolahnya sukses. Karena kami orang tuanya dulu mendidiknya dengan baik. Menyekolahkan dapat bagus, makan makanan bergizi. Memberikan makanan bergizi. Nah, itu sebenarnya coba cek kembali. Ketika kita mengucapkan itu, berpikir seperti itu, kita sedang muji Allah atau sedang muji diri sendiri? Diri sendiri. Jadi kalau muji diri sendiri artinya apa? Zalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri. Apakah engkau ingkar? Akafarta, apakah kamu kafir? Apakah engkau ingkar terhadap Tuhanmu? Kamu meniadakan itu. Itu peringatan keras buat kita. Nah, yang menarik lagi, satu bagian lagi adalah, coba buka ayat 50 tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Coba baca terjemahannya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia keturunannya sebagai penolong selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Pertanyaan gini, simpelnya. Kok tiba-tiba ada kisah tunduk perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Berarti kan sejarah masa lalu. Kemudian semua sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kok tiba-tiba ada kisah itu ya sebenarnya? Dari runtutan 4 cerita itu kan. Habis dua pemilik kebun tiba-tiba bercerita tentang iblis itu. Iblis itu kan ada kesombongan sebenarnya. Gak mau. Iya. Kisah dua pemilik kebun itu, yang satu yang kaya ada kesombongan. Ya, ada kesombongan di dalamnya. Nah gini, dia nggak mau sujud. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau sujud? Iblis menolak perintah Allah bukan karena dia merasa maha tinggi, tapi dia takut menerima kenyataan bahwa ada yang lebih mulia dari dia. Dia nggak mau itu. Ya. Kiri ya. Jadi kesombongan itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan ego. Sering nggak terjadi pada diri kita? Biar gak direndahin. Ya. Kita menolak nasihat bukan karena kita benar, tapi karena kita takut kelihatan salah. Ya, kita marah dibandingkan dengan orang lain bukan karena kita hebat, tapi karena kita takut kalah. Kita tidak mau minta tolong ke orang bukan karena kita kuat, tapi kita takut kelihatan lemah. Jadi sombong, tapi bukan karena sempurna, tapi karena merasa kurang. Insecure jadi sebenarnya. Dia menutupi dirinya. Maka itu juga nggak boleh. Masya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Ketika kita belajar Al-Quran,
ya, ternyata Allah mengajarkan kepada kita melalui dua pemilik kebun, ketika kita merasa cukup, merasa aman dan segala macamnya, itu adalah bisa jadi titik di mana kita sedang menzalimi diri kita. Kita merasa semua karena kita melupakan Allah. Maka ketika mendapatkan nikmat seperti itu, maka katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Itu zikirnya. Supaya apa? Kita ingat benar-benar kepada Allah. Ketika kita melupakan itu, kita zalim. Ketika zalim, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu kafir terhadap Tuhanmu? Apakah kamu melupakan Dia? Itu pelajaran yang penting. Sehingga apa? Setiap Jumat kita ingat kembali bahwa yang memberikan kita segalanya adalah Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Ada peran Allah. Jangan hilangkan peran Allah dari kehidupan kita. Masya Allah ya. Bikin tenang.